dapat membalaskan dendamnya pada Yunan dan juga kepada semua keturunan yang telah menghabisi nyawa suaminya, yaitu Soba. Sementara itu, di luar rumah Agus terlihat jika semua orang-orang yang disuruh menebang pohon angker tersebut rupanya tidak bisa melakukannya, dikarenakan mereka yakin jika pohon itu menjadi keras seperti batu, itu dikarenakan ada sesosok makhluk astral yang telah menunggu pohon tersebut. Namun sebagai manusia modern, Agus pun rupanya tidak mempercayai hal-hal semacam itu, dan kemudian Pak Ustadz Yasin pun datang dengan membacakan doa untuk menebang pohon tersebut, yang pada akhirnya setelah Pak Ustadz Yasin membacakan doa-doanya, pohon itu pun menjadi sangat mudah untuk dipotong. Dan di sini Pak Ustadz pun memberi pesan pada Agus jika di luar alam manusia itu ada yang namanya alam gaib, dan percaya atau tidak, tapi hal itu pun memang benar-benar nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Potong. Alhamdulillah. Tubuh kita memang hancur sesudah mati. Ada alam gaib di balik alam nyata ini. Rumah itu kelihatannya kurang baik, tapi roh kita tidak akan mati. Yang kuasa hanya Tuhan. Hati-hati, nak. Malam harinya, Agus dan juga Pak RT dibantu dengan para warga yang lain mencoba untuk membakar sisa-sisa ranting dan juga akar dari pohon beringin yang telah mereka tebang tadi siang. Lalu terdengar suara teriakan Hana dari dalam rumah. Hana terus berteriak kepanasan seperti tubuhnya serasa dibakar. Agus pun lalu masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan Hana, dan tiba-tiba Han? keesokan harinya, Hana pun terus saja merengek pada suaminya Agus untuk membongkar lantai kamar mandi mereka. Hal itu rupanya dipicu oleh mimpi-mimpi buruk yang terus dialami oleh Hana. Pada akhirnya, Agus pun menuruti permintaan Hana. Kemudian, seusai ia membongkar lantai kamar mandi rumahnya, ia pun terkejut karena lagi-lagi kembali menemukan tulang belulang manusia yang terkubur di bawah lantai kamar mandi rumahnya. Dan usut punya usut, jika tulang belulang manusia tersebut adalah milik Soba. Setelah itu, Hana yang kini tubuhnya kembali dirasuki oleh arwah Juarsi, ia pun meminta Agus untuk kembali mengubur tulang belulang tersebut. Dan Agus yang tak punya pilihan akhirnya memutuskan untuk pergi ke material guna membeli semen dan mengikuti semua permintaan Hana. Pada suatu malam, tubuh Hana yang kini kembali dikendalikan oleh arwah Juarsi, ia pun berniat untuk membalaskan dendamnya pada seorang remaja yang masih cucu dari Ulun, salah seorang perompak teman Soba yang tempo hari telah menghabisi nyawa suami Juarsi. Dan pada akhirnya remaja ini pun lalu meninggoy. Kemudian keesokan paginya, Agus suami Hana pun terkejut karena faktanya remaja yang telah dihabisi oleh Hana semalam merupakan murid berprestasi yang ada di sekolahnya. Malam harinya, Agus dan Hana pun bertengkar sangat hebat dikarenakan Agus yang ingin sekali untuk membakar lukisan kesayangan Hana. Hingga kemudian Hana yang murka berniat untuk menghabisi Agus malam itu juga. Yang ternyata itu bukanlah Hana, melainkan arwah dari Juarsi yang kembali bersemayam di jasad Hana. Lalu di sana tiba-tiba muncul Yunan. Istrimu telah dirasuki roh jahat. Kemudian Pak Ustadz Yasin, Pak RT bersama dengan warga yang lain lalu datang ke kediaman Hana dan juga Agus. Pak Ustadz Yasin mengatakan jika yang dapat menghabisi arwah Juarsi hanyalah Hana. Sesuai arahan dari Pak Ustadz Yasin, Hana pun akhirnya membakar lukisan tersebut dengan terus membaca ayat kursi dalam hatinya. Hingga pada akhirnya arwah jahat Juarsi pun lalu hangus terbakar. Kemudian ia pun sirna untuk selamanya. Sementara Yunan yang dibawa oleh anggota kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghabisi Juarsi. Tamat ending yang sangat menjuarsihkan. Buat kalian semua, terima kasih banyak ya sudah menonton video ini hingga selesai. Dan jika kalian memiliki kritik dan saran untuk channel ini, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Mimin tunggu ya komentar kalian. Like video ini jika suka, dislike kalau nggak suka. Dukung terus channel WS21CSTL dengan cara klik logo subscribe yang ada di layar handphone kalian. Akhir kata, mewakili segenap jajaran tim redaksi WS21CSTL yang bertugas
petugas yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang. Gua Castello pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.